Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Prabowo Subianto meminta maaf soal program makan bergizi gratis yang belum merata. 200 ibu rumah tangga tertipu arisan online bodong dengan nilai kerugian 400 juta rupiah. Setelah 14 tahun beroperasi, tambang emas ilegal bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Bandung baru ditutup. Ya, tergiur untung besar 200 orang yang rata-rata ibu rumah tangga tertipu arisan online bodong. 2 pelakunya yang juga ibu rumah tangga akhirnya dibekuk polisi. Kerugian para korban mencapai 400 juta rupiah. Berbekal media sosial, Banida Kholidah dan Puput Sri Rahyu nekat menipu sejumlah ibu rumah tangga untuk ikut arisan bodong. Agar para korban tertarik, keduanya sengaja menautkan platform media sosial ke link aplikasi pesan singkat WhatsApp. Keduanya juga kerap mengunggah rentetan pemenangan arisan agar calon korban makin percaya. Rata-rata korban berinvestasi antara 1 hingga 10 juta rupiah. Modusnya, pada investasi pertama, korban memperoleh keuntungan sesuai yang dijanjikan dalam promosi. Namun hal itu tidak terjadi pada transaksi setelahnya. Pelaku mendapatkan keuntungan bukan dari bisnis yang dijalankan, tetapi dari uang keanggotaan. Awal mula kasus ini terungkap setelah adanya laporan para korban ke penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Sejauh ini baru ada 3 laporan dengan total 8 korban yang mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah. Tidak menutup kemungkinan bahwa korbannya nanti akan lebih banyak lagi. Karena itu tadi seperti saya sampaikan, grup WA-nya dari kedua korban ini, dari kedua pelaku ini adalah sebanyak 200 lebih membernya. Pelaku bisa meraup keuntungan 10 hingga 20 juta rupiah dari tiap korban. Salah seorang tersangka berdalih selain untuk kebutuhan sehari-hari, uang hasil penipuan ini untuk membayar hutang. Mulai dari 1 juta sampai 10 juta. Itu menangnya? Iya, betul. Kalau transfernya? Transfernya sesuai kesepakatan. Misalkan 10 juta, saya jual 8 juta, kadang 7 juta. Oh, jadi mereka transfernya? Betul. Dan itu menangnya 1 bulan kemudian atau? Ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan. Tergantung kesepakatan? Betul. Polisi curiga kerugian akibat ulah 2 wanita ini sangat besar karena jumlah anggota grup arisan bodong mencapai 200 orang. Kedua pelaku pun terancam 4 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ibunda tersangka pembunuh satpam di Kota Bogor tak kuasa menahan tangis meratapi perbuatan sadis putranya. Tersangka pun terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Anak-anak Septian maupun kepada istrinya Septian, saya minta maaf. Berulang kali Farida Felix, ibu dari Abraham Mikael, tersangka pembunuh satpam di Kota Bogor ini meminta maaf. Menurut sang ibu, anaknya yang berusia 27 tahun itu terpengaruh minuman keras saat secara sadis membunuh satpam yang bekerja di rumahnya. Saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian. Karena anak saya melakukan itu di bawah kontrol obat-obat yang dimakannya. Jadi saya sangat sedih. Sangat sedih. Septian itu anak yang baik. Dia selalu mengucapkan selamat pagi, Bu. Selamat malam, Bu. Di lokasi yang sama, tersangka Abraham Mikael dihadirkan di gelar kasus di Mapolrestabes Bogor Kota dengan tangan terbogol. Ia membunuh diduga karena kesal dengan korban karena sering mengadu ke orang tuanya jika pulang larut malam. Usai membunuh, pelaku juga menyuruh para saksi untuk kabur dari lokasi dengan mengiming-imingi uang 5 juta rupiah. Yaitu tersangka merasa kesal kepada korban karena korban sering mengacu kepada ibu tersangka karena pulang malam, larut malam, sehingga tersangka sering dimarahi.
saksi dan pelapor untuk segera melarikan diri dengan iming-iming upah kurang lebih sekitar 5 juta per jam. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya pelapor ini langsung lari ke polsek melaporkan ada kejadian tersebut. Disitulah tiket polsek, polres, semuanya langsung ke TKP, semua diamankan, baik keluarga yang ada di situ, semuanya di situ kita amankan di Polresta Bogor. Tersangka pun dijerat kasus pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Polisi juga menyita bon pembelian pisau dan palu yang dibeli sehari sebelum kejadian. Hasil autopsi forensik menunjukkan tubuh korban mengalami luka sebanyak 22 tusukan di bagian perut dan leher hingga korban meregang nyawa. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, setelah beroperasi selama 14 tahun, tambang emas ilegal di Kabupaten Bandung akhirnya digerebek polisi. 7 pelaku diciduk di lokasi tambang yang telah menghasilkan miliaran rupiah dengan cara merusak alam sekitar. Ini lubang siapa, Mang? Ini? Oh, ini lubang Haji Kardiman ya? Enggak, pahatnya mana pahat? 14 tahun sudah tambang emas ilegal ini beroperasi dan akhirnya tahun ini digerebek Polrestabes Bandung. Entah apa yang membuat tambang tanpa izin yang berada di bukit kawasan Kutawaringin, Kabupaten Bandung ini selama 14 tahun tak tersentuh hukum. Bahkan saat polisi menggerebek, pengelola dan pekerja sudah menghilang. Baru belakangan akhirnya 7 orang ditangkap. Di lokasi polisi menyita uang lebih dari 100 juta rupiah, ratusan gram emas, hingga alat dan mesin pengolahan tambang emas. Modus para pelaku dengan cara mengambil tanah dari hutan secara sembunyi-sembunyi, lalu mengolahnya dengan bahan kimia untuk mendapatkan emas murni. Hasil olahan emas murni ini kemudian dijual ke beberapa pengepul. Masyarakat ini liar ya, karena memang tidak ada izinnya. Ini mengambil tanah di hutan yang terdapat sedimen emas yang telah nanti dipisah, diolah dengan bahan kimia. Rata-rata itu per hari 200 juta. Kalau dikali sebulan lebih kurang 6 M. Setahun 72 miliar. Nah, ini sudah 10 tahun lebih ya. Jadi kerugian negara ini lebih kurang hampir 1 triliun. Perputaran uang dari tambang ilegal ini sangat menggiurkan, mencapai 200 juta rupiah per hari atau sekitar 6 miliar rupiah dalam sebulan. Meski demikian, ini tentu tidak sebanding dengan dampak kerusakan alam yang harus ditanggung masyarakat sekitar. Para pelaku wajib dihukum setimpal. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, ratusan ribu butir obat keras disimpan di sebuah rumah kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. 2 pelaku ditangkap, tetapi otak dari bisnis kotor itu masih buron. Pisau. Dus-dus ini berisi ribuan obat keras jenis heksimer, tramadol, serta obat lain yang masuk dalam golongan psikotropika yang disimpan di sebuah rumah daerah perumahan Geria Bandung Asri, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Selain 1.000 lebih obat keras, ada 2 orang atas nama Zainal dan Kasar tadi yang ditangkap. Keduanya kedapatan tengah mengemas obat keras ini. Polisi menduga obat yang didatangkan dari luar ini hendak dipasok ke sejumlah pemesan di berbagai daerah di wilayah Bandung Raya. Berdasarkan laporan warga, rumah ini dihuni oleh 3 orang yang berasal dari Aceh. Kalau kita melihat tadi hasil pengecekan ini rumah dijadikan tempat menyimpannya, transit ya. Jadi tempat transit kemungkinan dari sini ini akan diedarkan di wilayah Kabupaten Bandung ataupun di sekitarnya. Bulan November. Cuman pada saat kami meminta kakak, beliau agak sedikit susah. Sampai akhirnya Pak Sekretaris RT agak memaksa dan akhirnya dia mengeluarkan fotokopi kartu keluarga. Memang berdomisili semuanya di Aceh. Diperkirakan hasil penjualan obat keras mencapai puluhan juta rupiah sejak November 2024. Obat keras tidak dijual bebas dan harus memakai resep dokter. Efek dari obat keras memberi halusinasi seperti mengonsumsi narkotika. Pemilik rumah bernama Amar kini diburu petugas. Sementara 2 pelaku dijerat pasal 197
Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan RI dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, polisi menggerebek sebuah rumah di Depok yang dijadikan tempat pembuatan biang narkoba jenis tembakau sintetis. Selama 5 bulan, para pelaku yang berbisnis narkoba di tempat ini meraup omset belasan miliar rupiah. Ini benar punya kamu? Tanpa memberi kabar, polisi mendatangi sebuah rumah di Jalan Majelis, Kalimulia, Kota Depok. Polisi menggeledah isi dalam rumah mulai dari kardus, tas, serta apapun yang dicurigai. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti biang narkoba jenis tembakau sintetis. Setelah menemukan barbuk, polisi menangkap 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka merupakan kurir dan pembuat bibit narkoba. Penggerebekan rumah industri narkoba ini dilakukan setelah Polsek Tanah Abang menangkap 2 pelaku di daerah Cimanggis, Depok. Polisi lalu mengembangkan kasusnya dan mendapat informasi jika barang yang mereka edarkan diproduksi di sebuah rumah di daerah Kalimulia, Depok. Dari hasil memproduksi biang narkoba tembakau sintetis selama 5 bulan, para pelaku mendapat omset belasan miliar rupiah. Omset yang diterima oleh para pelaku, khususnya saudara MS dan saudari D ini dari hasil pemeriksaan awal, ini diketahui sejak beroperasi bulan Agustus 2024, itu sudah mencapai 12 miliar. Polisi terus mengembangkan kasus produksi biang narkoba tembakau sintetis ini. Sementara itu, Ketua RT setempat mengaku kaget jika rumah yang disewa seseorang 5 bulan lalu dijadikan tempat pembuatan narkoba. Nayudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.